Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ustaz dan ustazah, para mahasiswa dan mahasiswi, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Kita membahas kitab Manhajus Salafis Saleh, metode beragamanya generasi terdahulu yang saleh, wa hajatul ummati ilaih, dan hajat kebutuhan umat Islam kepada manhaj yang mulia tersebut. Sampailah kita di halaman 14 dan siang hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Di halaman 14, lihat di paragraf yang kedua, barisnya dari atas, baris yang ke-6. Guru kami yang mulia Syekhuna Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, fanahnu bihajatin masatin ila hadha khususan mastidadil fitanil ana wa kasrati du'atid dhalal. Kata beliau, fanahnu, maka kita, bihajatin masatin, benar-benar membutuhkan dengan kebutuhan yang sangat, ila hadza, kepada metode beragama ini. Hadza di sini maksudnya adalah manhaj as-salafis saleh. Khususnya mastidadil fitanil ana, bersamaan dengan bertambah besarnya fitnah-fitnah yang terjadi al-ana, sekarang ini. Jadi khususnya bersamaan dengan bertambah besarnya fitnah-fitnah yang ada sekarang ini. Fitnah yang dimaksud di sini bukan tuduhan artinya, tetapi peristiwa-peristiwa besar, musibah-musibah besar,
bencana-bencana besar yang kesemuanya itu mengancam akidah kita, mengancam kemurnian agama kita. Wa kathrati, dan juga bersamaan dengan banyaknya du'atid dolali, dai-dai kesesatan, yaitu dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Dan juga wa kathratil wasaili, dan juga banyaknya sarana-sarana, allati, yang mana sarana-sarana tersebut tansyurus syarra, menyebarluaskan asyarra, keburukan. Jadi sekarang ini banyak sekali sarana-sarana, wasilah-wasilah yang turut menyebarkan keburukan bainan nasi, di tengah-tengah manusia atau di antara manusia. Wasaili syarrin daqiqatin, sarana-sarana keburukan yang daqiqah, betul-betul sangat lembut, tasilu ilan nasi, yang mana sarana-sarana tersebut karena sangat lembutnya, sangat kecilnya, bisa sampai kepada manusia fi buyutihim, di rumah-rumah mereka. Jadi akhirnya sampailah ke rumah-rumah mereka. Wa ala furushihim, dan ketika itu mereka di atas furushihim, kasur-kasur mereka. Mereka di atas ya permadani mereka. Tad'u, yang mana sarana-sarana itu mengajak dan menyeru ila dhalali, kepada kesesatan. Jadi kan sekarang begitu ya, seorang bisa ngeklik ketika dia di atas kasurnya, di atas permadaninya, di atas sofanya, dan ketika di dalam rumah, yang mana hal-hal tersebut mengajak kepada kesesatan. Tad'u, mengajak ilal ibahiyati, kepada kelompok al-ibahiyah, yaitu kelompok yang mana kelompok ini menyatakan semua itu serba boleh. Jadi kelompok ibahiyah ini kelompok yang menyatakan semua itu serba boleh. Naudzubillahi min dzalik. Tad'u, sarana-sarana tersebut mengajak ila syahawatil muharramati, kepada syahwat-syahwat yang diharamkan oleh agama. Jadi mengajak kepada syahwat-syahwat yang diharamkan oleh agama. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan yang sudah menikah pun terkena bujuk rayu dari hal-hal tersebut. Seperti misalkan seorang sudah menikah, ternyata diseru kepada free child. Tahu free child? Bagi yang sudah menikah diseru supaya tidak punya anak, ingin bebas dari tanggung jawab. Kalau seandainya punya anak, merasa terbebani dengan tanggung jawab yang besar. Naudzubillah min dzalik. Sebelumnya diseru untuk tidak menikah, ya, untuk membujang, bahkan untuk berzina sesama jenis. Yang wanita diseru untuk melakukan lesbi, yang laki-laki disuruh untuk melakukan homoseksual. Naudzubillah min dzalik. Tad'u, sarana-sarana yang mengajak ilal afkaril munharifati, kepada pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yusammuna hadza, mereka menamakan ini
bisa'atil ufuki. Ini adalah luasnya cakrawala pandangan. Jadi mereka mengatakan, oh ini pandangan kita luas, cakrawala kita berpikir itu luas, tidak sempit sebagaimana golongan yang mengajak untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Terkadang begitu, kita dituduh terbelakang, ya, dan seterusnya. Sa'atis Tsaqafati, yaitu dimaksud adalah Sa'atis Tsaqafati, luasnya pengetahuan. Wala tabqa mutahajjiran, dan tidak tetap dalam kondisi mutahajjiran, keras. Ini seruan mereka. Wala tabqa mutasyaddidan, tidak tetap dalam kondisi apa? Keras. Hadza la yashadul muslim, inilah, ya, yang tidak boleh memalingkan seorang muslim. Hadza, inilah, la yashadul muslima, yang tidak boleh memalingkan seorang muslim fi manhajis salafi, dari berpegang dengan manhaj salaf, metode beragamanya salaf, wa madhabis salafi, dan pandangannya salaf, wa ilmi salafi, dan ilmunya salaf. Jadi jangan sampai dikarenakan hal-hal ini yang disebarkan lewat media sosial sekarang ini, ya, membuat kita berpaling dari manhaj salaf, atau dari madhab salaf, atau dari ilmu salaf. Kemudian saya mengatakan fatoriqatus salafi, maka metode atau cara beragamanya as-salaf, pendahulu kita, adalah metode yang aslamu, lebih selamat, wa a'lamu, dan lebih berilmu, lebih penuh dengan ilmu, lebih ilmiah kalau dalam bahasa kita, wa ahkamu, dan lebih bijak, lebih sempurna. Ahkam itu lebih bijak atau lebih sempurna, min thariqatil khalafi, dibandingkan cara beragamanya kaum al-khalaf. Ilmu salafi, ilmunya para salaf adalah sofin. Tulisan sofin seharusnya setelah fa tanpa ya, ya. Memang asalnya sofiyun, tapi dihilangkan ya, yang seperti madin, ya, fi'lun madin tanpa ya. Sofin, ilmu salaf itu jernih, bersih, minal kitabi was sunnati, karena diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ilmunya salaf itu ilmu yang bersih karena diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Insyaallah kita lanjutkan, ya, sebentar lagi. Kita lanjutkan, para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu salaf itu bersih karena diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmu salafi safin minal kitabi was sunnati. Ilmu salaf itu adalah ilmu yang bersih, yang murni, yang jernih, karena diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ilmul khalafi, sedangkan ilmunya al-khalaf, generasi yang belakangan, fihi dakhilun, di dalamnya ada hal yang sengaja dimasukkan. Jadi hal-hal luar yang buruk, yang merusak, dakhilun, yang sengaja memang dimasukkan ke dalamnya. Fihil khaltul kathiru, di dalamnya ada campuran yang banyak. Ghairu musaffan, yang tidak jernih, yang tidak murni. Amma ilmu salafi, adapun ilmunya salaf, fahuwa musaffan, maka ilmu yang jernih, yang murni. Walihada, oleh karena itulah, tajiduna, kalian akan mendapati kutubas salafi, kitab-kitabnya salaf, kullama taqadama, setiap kali, ya, kitab itu lebih kuno, ya, lebih dahulu,
tajidunahu, maka kalian akan mendapatinya asfa, lebih jernih, lebih murni. Jadi kitab salaf, kalau kitab itu lebih tua umurnya, lebih dahulu ditulis atau disusun oleh penyusunnya, maka lebih murni. Wa aqallu taqallufan, dan kitab salaf dahulu, ya, kita mendapati kitab itu adalah aqallu, lebih sedikit atau minim takallufan, takallufnya. Tidak ada di dalamnya hal-hal yang memberatkan atau membebani yang dibuat-buat oleh manusia. Walihada, oleh karena itulah, yaqulul allamatu ibnu Rajabin, yaqulu, telah berkata atau berkata al-allamatu ibnu Rajabin, seorang yang sangat alim, yaitu al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, fi risalatihi, beliau berkata di dalam risalah tulisannya. Apa yang dikatakan beliau? Fadlu ilmi salafi, fadlu, keutamaan ilmi salafi, ilmunya salaf, ala ilmil khalafi, atas ilmu khalaf. Di dalam kitab ini, kitab yang judulnya Fadlu Ilmi Salafi ala Ilmil Khalafi, yaqulu, beliau mengatakan, as-salafu, para pendahulu, yaitu para salaf, kalamuhum qalilun, perkataan mereka sedikit. Jadi para salaf dahulu itu kalau berbicara sedikit. Namun wa ilmuhum ghazirun, namun ilmunya mereka ghazirun, ilmu yang banyak. Ghazir itu deras, banyak. Itulah para salaf. Jadi ucapannya sedikit. Oleh karena itu ya, para salaf itu jarang bicara. Kalaupun berbicara, berbicaranya berdasarkan ilmu, makanya ilmunya yang banyak. Wal khalafu, sebaliknya para khalaf, orang-orang yang belakangan, kalamuhum katsirun, ucapan dan perkataan mereka itu banyak. Wa ilmuhum qalilun, tapi ilmunya mereka sedikit. Itulah khalaf. Jadi orang-orang belakangan itu banyak ngomong tapi sedikit ilmu. Makanya lihat, kalau mereka ceramah itu, ceramah 1 jam itu dalilnya cuma 1. Itu pun dibumbui cerita ke sana kemari. Tapi kalau para salaf, setiap berbicara 1 jam, itu bisa ayatnya ada 5, hadisnya ada 10, bisa jadi demikian. Banyak mengeluarkan dalil. Fal natanabbah, maka hendaknya kita berhati-hati, ya, lihadal amri, terhadap perkara ini. Hendaknya kita memperhatikan atau berhati-hati terhadap perkara ini. Hada huwa, inilah dia, manhajus salafi, metode beragamanya as-salaf, orang-orang yang terdahulu, alladzi, yang mana, yang la najata lana, tidak ada keselamatan bagi kita, alladzi, yang la najata lana, tidak ada keselamatan bagi kita, illa, kecuali bisairi alaihi, dengan berjalan di atas manhaj salaf. Bukan hanya berjalan, wasabri alaihi, dan bersabar di atasnya, wasabri alaihi, dan bersabar di atasnya, ba'da an na'rifahu, setelah kita mengenalnya. Jadi kita berjalan di atas manhaj salaf, kita bersabar di atasnya setelah kita mengenalnya, wa nata'allamahu, dan setelah kita mempelajarinya, ala tariqatis sahihati, di atas cara atau metode yang benar, ya, ghairil muzawwarati, bukan metode yang palsu. Al-muzawwarah itu yang dipalsukan. Wal mulabbasati, dan bukan metode yang dikelabuhkan. Jadi bukan metode yang palsu, dan juga bukan metode yang telah dicampur, ya, dengan metode-metode bikinan manusia. Fihi asyaun, di dalamnya ada hal-hal, tunsabu, yang dinisbatkan, ila salafi, kepada as-salaf, kepada pendahulu, wahiyya batilatun, padahal hal-hal tersebut adalah hal-hal yang batil, laisat, yang tidak, min madhabis salafi, berasal dari madhab salaf, laisat,
min madhabis salafi, yang bukan dari madhab salaf, falnahdhar, maka hendaknya kita berhati-hati dan waspada, min hadza, dari perkara ini. Hendaknya kita berhati-hati dan waspada dari perkara ini. Hadhihi, inilah kalimatun yasiratun, kalimat-kalimat yang ringkas, fi hadzal maudu'i, di dalam pembahasan ini, wala astati'ul ihatata bihi, dan aku tidak mampu untuk meliputinya, min kulli jawanibihi, dari segala sisi-sisinya. Tentu pembahasan kitab ini pembahasan yang ringkas, ya, karena Syekh tidak mampu untuk meliputi dari seluruh pembahasannya. Walakinnallaha jalla wa ala, akan tetapi Allah jalla yang maha besar, wa ala dan maha tinggi, yaqulu, berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, wa dzakir, dan berilah peringatan wahai Nabi Muhammad, fa inna dzikra, sungguhnya peringatan itu, tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Surat Az-Zariyat ayat 55. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lainnya, di surat yang lainnya, fadzakir in nafa'adz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Fadzakir, maka berilah peringatan wahai Muhammad, in nafa'adz dzikra, jika peringatan itu masih bisa bermanfaat. Berilah peringatan jika peringatan itu masih bisa bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha, niscaya akan menjadi ingat kepada Allah, may yakhsha, siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-A'la ayat 9 dan 10. Nas'alullaha azza wa jalla, nas'alullaha, kita memohon kepada Allah azza yang maha perkasa, wa jalla dan maha besar, an yuwaffiqana, agar Allah memberikan kepada kita taufik, agar Allah memberikan kepada kita taufik, wa iyyakum, dan kepada kalian, li salihil a'mali wal aqwali, agar bisa beramal dengan amal-amal saleh dan berkata dan perkataan-perkataan yang baik, wa an yutsabbitana wa iyyakum, dan agar Allah meneguhkan kita dan kalian, alal haqqi, di atas kebenaran, wassairi alaihi, dan berjalan di atasnya, wassabri, dan bersabar, alal adza fihi, di atas gangguan padanya. Jadi bersabar ketika kita diganggu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin, semoga salat dan salam tercurah atas nabi kita Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi ajmain, dan para sahabatnya seluruhnya. Alhamdulillah kita bisa menghatamkan kitab ini. Jazakumullahu khairan. Saya ucapkan ya terima kasih banyak atas segala perhatiannya, atas segala perhatian antum selama mengikuti perkuliahan, beberapa pertemuan. Insyaallah kekurangan dari ringkasannya akan segera saya kirimkan. Alafu minkum, nasr minallah, wa fathun qarib, wa billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, fastabiqul khairat, ihdinas siratal mustaqim, nun wal qalami wa ma yasturun, al birru liman ittaqa, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila saya hanya bisa mengirimkan rekaman.